Indonesia pernah mengalami yang disebut dengan korban tsunami pinjaman online dan judi online yang seakan-akan di 5 tahun terakhir sebelum 2025 itu menjadi marak, bahkan konon kabarnya menjadi salah satu sumber pembiayaan politik orang-orang tertentu untuk mencapai kekuasaan di negara ini. Di Jawa Barat sendiri betul-betul menghadapi krisis, terutama krisis literasi keuangan. Korban pinjol di Jawa Barat itu mencapai 16,55 triliun. Sedangkan korban dari judi online itu mencapai 3,8 triliun. Wah, yang bisa menambah cuan, yang bisa menambah pundi-pundi dompet kita, pundi-pundi tabungan kita. Maka ini penting untuk kita lakukan. Tidak perlu sentimen, tidak perlu panas hati, tidak perlu curiga kepada orang-orang yang akan mendapatkan FYP, orang-orang yang akan mendapatkan monet, orang-orang yang akan mendapatkan gaji dari apapun yang dilakukan, selama dia melakukannya bukan dengan mengumbar aurat, bukan dengan dagang narkoba melalui online, bukan dengan memperdagangkan dalam tanda petik sensualitas. Oleh karena itu, ada beberapa tips, dan ini sebenarnya bisa dicari, bisa di googling. Ada beberapa cara menghasilkan uang yang bisa meningkatkan ekonomi kita di Republik ini ketika era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Indonesia, warga Jawa Barat, dimanapun Anda berada, selamat sore, semoga kebahagiaan, kesentosaan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, dan khususnya Anda semuanya yang berada di seluruh Indonesia, baik yang dari Sumatera, Papua, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, kemudian dari NTB, NTT, dan terutama untuk warga Jabar, dari mulai Pangandaran, Banjar, Ciamis, Tasik Kota, Tasik Kabupaten, Garut, Garut Utara, Garut Selatan, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, kemudian sampai Cianjur, Sukabumi Kota Kabupaten, Bogor Kota Kabupaten, Bekasi Kota Kabupaten, Purwakarta, Cikampek, Karawang. Tak lupa juga untuk warga Indramayu, Cirebon Kota Kabupaten, Kuningan, Sumedang, Majalengka, Subang, dan tentunya untuk warga Facebookers, TikTokers, dan YouTubers dimanapun Anda berada. Hari ini kita sedikit berbagi informasi, dan ini semuanya sudah diketahui oleh teman-teman di seluruh Indonesia, bahwa pada tahun 2024 sebelum Bapak Presiden Prabowo dilantik, Indonesia pernah mengalami yang disebut dengan korban tsunami pinjaman online dan judi online yang seakan-akan di 5 tahun terakhir sebelum 2025 itu menjadi marak, bahkan konon kabarnya menjadi salah satu sumber pembiayaan politik orang-orang tertentu untuk mencapai kekuasaan di negara ini. Di Jawa Barat sendiri,
betul-betul menghadapi krisis, terutama krisis literasi keuangan. Korban pinjol di Jawa Barat itu mencapai 16,55 triliun. Sedangkan korban dari judi online itu mencapai 3,8 triliun. Ya, jeratan utang ini semakin beriringan dengan kecanduan judi online yang kemudian menciptakan siklus lingkaran setan, merusak mental masyarakat di Jawa Barat dan di Indonesia, yang kemudian menimbulkan kecemasan, memperparah kondisi kesehatan mental. Beberapa kita dengar banyak yang bunuh diri karena tidak mampu membayar pinjaman online. Saya punya tetangga, ya, seorang ASN yang kemudian karena terdesak kebutuhan tertentu, hutangnya hanya 50 juta awalnya, akan tetapi ketika terlambat membayar, kemudian denda, bunga yang dihitung bukan persentase tetapi adalah hitungan berkali-kali lipat, dan ujung-ujungnya mencapai angka mendekati 1 miliar. Jelas tindakan ini harus kita lawan, dan pemerintah dalam bab ini Pak Prabowo Subianto sudah menutup dan mendeklarasikan, beberapa Pemda, kota, kabupaten, provinsi juga sudah mendeklarasikan perang terhadap judi online. Kementerian Digital dan Informasi juga sudah menangkap, memecat beberapa staf Kemeninfo yang terduga membackingi atau malah menjadi fasilitator terhadap judi online. Nah, sahabat berbahagia, di era digital ini ya, kita tidak boleh anti terhadap sesuatu yang online, betul. Tetapi kita juga jangan terjebak dengan sesuatu yang mudah, seakan-akan mudah, seakan-akan murah, tapi ujung-ujungnya mencelakakan kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa saran bagaimana kita mendapatkan uang di era digital ini. Era digital ini mudah, kita bisa dapat ilmu, kita bisa dapat tips, kita bisa konsultasi secara digital, secara online. Yang terpenting adalah mental kita dulu. Yang terpenting adalah prinsip hidup kita dulu. Maka dalam banyak hal, kenapa kita sekarang punya akun TikTok? Kenapa kita sekarang punya akun Facebook? Kenapa kita punya akun YouTube? Maka semua yang bisa kita dapatkan dengan cara yang santun, cara yang halal, salah satunya dengan online ataupun offline, yang bisa menambah yang bisa menambah cuan, yang bisa menambah pundi-pundi dompet kita, pundi-pundi tabungan kita. Maka ini penting untuk kita lakukan. Karena kita tidak bisa menunggu bantuan pemerintah, kita juga tidak bisa menunggu bantuan dari siapapun, termasuk gubernur yang kita pilih, bupati yang kita pilih, presiden yang kita pilih, karena pada kenyataannya tidak ada yang bisa mengubah nasib diri kita, nasib satu komunitas, satu bangsa, kecuali oleh dirinya sendiri. Yang takjub, ya, ketika orang-orang punya prinsip mengubah nasib dengan era digital ini, maka kita melihat mereka cepat kaya dan mereka cepat memiliki omset yang luar biasa. Jadi ketika dia berada di kamarnya, main TikTok, main Facebook, main YouTube,
ternyata dia tengah menambah pundi-pundi cuan. Oleh karena itu kita tidak perlu sentimen, tidak perlu panas hati, tidak perlu curiga kepada orang-orang yang akan mendapatkan FYP, orang-orang yang akan mendapatkan monet, orang-orang yang akan mendapatkan gaji dari apapun yang dilakukan. Selama dia melakukannya bukan dengan mengumbar aurat, bukan dengan dagang narkoba melalui online, bukan dengan memperdagangkan dalam tanda petik ya sensualitas. Oleh karena itu ada beberapa tips dan ini sebenarnya bisa dicari, bisa di googling. Ada beberapa cara menghasilkan uang yang bisa meningkatkan ekonomi kita di Republik ini ketika era digital. Ya. Pertama, secara cara online, yaitu adalah menjual produk digital. Ya, produk digital itu bisa menjual e-book, ya, bisa menjual gambar, bahkan ada orang Indonesia yang bisa menggambar hasil jepretan fotonya, ya, yang kemudian dihargai ratusan juta oleh pihak luar. Jadi yang namanya rezeki itu kita nggak tahu. Dari foto-foto iseng, foto-foto ala kadarnya, tapi dipandang oleh orang yang hobi, oleh orang yang suka sebagai sesuatu yang eksotis, sesuatu yang indah, ternyata itu dibeli. Demikian juga kalau Anda punya keahlian memasak, punya keahlian beternak, punya keahlian berkebun, apapun, bahkan punya keahlian merias pengantin, silahkan dibuat e-booknya, lalu dijual secara online, dibikin tutorial secara online, ini jelas menjadi cuan. Kemudian kursus online. Saya sendiri membuka kursus bahasa Arab secara online. Ada teman-teman yang membuka kursus belajar Al-Quran, tajwid secara online. Belajar baca kitab secara online. Ada teman-teman yang mengajarkan cara bahkan membuka aura secara online. Apapun ya, itu dilakukan dan itu secara online. Tentu yang paling keren dan ini mungkin tidak semua mampu adalah membuat software. Tapi ini saya pikir tidak semua mampu dilakukan. Kemudian ya, pekerjaan yang bisa online juga ada freelance. Ya, freelance ini misalkan kalau Anda sudah mahir, pengikut Anda sudah banyak jutaan, ya, Anda bisa menawarkan jasa seperti apa, menulis. Ya. Sekarang justru ghostwriter dihargai ratusan juta, sahabat. Ya, bahkan saya bisa menjadi ghostwriter kalau ada sahabat-sahabat yang mau buat disertasi, buat tesis, buat tulisan-tulisan yang bisa dimuat oleh surat kabar, itu bisa dengan harga yang cukup menggiurkan. Ya, kemudian bisa pengembangan website, ya, membuat platform tertentu, ya, banyak sekali hal-hal yang bisa dijalankan ketika kita bekerja secara freelance. Kalau ada yang bertanya pekerjaan saya apa sehari-hari, pekerjaan saya adalah menerjemahkan buku-buku bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia. Ini kerja kita semuanya dilakukan secara online. Kemudian ketiga misalkan juga adalah jual produk di e-commerce. Jadi tetangga saya yang membuat keripik setan, keripik singkong yang kemudian dikenal dengan keripik setan. Dan luar biasa, ya, omsetnya bisa ratusan juta sebulan. Ada lagi tetangga yang sekarang sudah sukses membangun kantor 2 lantai sehingga salah satu jaringan usaha, jaringan jasa ekspedisi buka langsung di samping rumahnya.
yaitu salah satunya adalah misalkan aci ya, bakso aci. Kemudian ada basreng, ya nggak usah sebutkan namanya. Dan ternyata dari jualan dari e-commerce ini jauh lebih besar, tidak harus sewa toko, tidak harus berada di pinggir jalan. Bahkan saat sekarang ini perusahaan-perusahaan ekspedisi membuka diri untuk mendekat di rumahnya. Nah, hal-hal seperti ini patut kita tiru dan patut kita lakukan. Tidak usah gengsi. Ya. Kemudian cara offline ya, yang juga menggiurkan masalah adalah jual barang bekas. Jual barang bekas ini biasanya dikomandoi oleh saudara-saudara kita dari Madura. Dan tidak ada orang yang jual barang bekas itu miskin. Ya, semua punya aset, punya omset yang luar biasa. Apalagi kalau Anda tinggal di daerah industri seperti Karawang, Bekasi, Jabotabek, Bandung Raya, yang di situ ada pabrik-pabrik, ya luar biasa. Walaupun ini tentu perlu otot dan perlu mental supaya kita tidak malu berjualan barang bekas. Ya. Tetangga di kompleks saya jual, orang kaya, mobilnya juga banyak, tetapi dia jualan sepatu bekas, sepatu bermerek bekas dari harga 150.000 sampai 900.000. Ini semua dilakukan demi apa? Demi cuan. Dan cuan yang didapatkan harian itu lebih bisa kita gunakan untuk jajan anak, jajan diri kita, dan keperluan sehari-hari. Ya. Kemudian tentu ya kerja sampingan. Nah, terus terang saat sekarang ini saya kerja sampingan di TikTok ini, di YouTube ini, maka teman-teman ya, tidak usah ragu untuk membantu subscribe, membantu like, share dan lain sebagainya. Dan jika pun Anda teman-teman punya YouTube yang sama, mari kita sama-sama bantu. Ya. Untuk apa? Untuk menjadikan kerja sampingan itu sebagai sumber pendapatan. Ya. Kemudian yang paling keren saat sekarang ini jual makanan. Jual makanan kalau enak, laku, keren. Ya, bisa omsetnya juga jutaan dan lain sebagainya. Nah, tentu ya cara lainnya kalau Anda punya modal bisa melakukan investasi. Kita juga mencoba ikut investasi di beberapa usaha ya. Ada investasi di bisnis bakso kuliner, ada investasi di saham emas, ada investasi di macam-macam ya. Tapi kita tidak usah terlalu terbuka karena ini dunia media sosial. Ya, investasi ini ya bisa juga di properti. Kalau Anda punya pendapatan yang lebih, segera mengamankannya di properti untuk keuntungan jangka panjang. Kemudian membuat konten ya. Membuat konten di TikTok, di YouTube, di apapun, dan saya perhatikan warga Sunda ini ternyata kreatif dan orang Indonesia juga kreatif ya. Bagaimana sekarang misalkan si Kang Well ini ternyata juga pendapatan dari YouTube-nya sudah sangat lumayan. Jadi hal seperti ini lebih baik kita lakukan daripada menjual diri kita, menjual marwah kita dengan pinjaman online atau judi online. Ya. Kalau kita justru enggan melakukan hal-hal yang lumrah dilakukan oleh orang biasa. Gengsi karena kita bergelar A, B, C, dan seterusnya, maka kita akan ketinggalan rezeki di era digitalisasi. Nah, oleh karena itu sahabat yang berbahagia, kita akhiri pembahasan kita tentang cara cepat untuk melakukan mendapatkan uang secara mudah. Dan pertanyaan-pertanyaan insya Allah Kang siapa ini, Demil ya, Dan ini siapa ini, investasi emas bagaimana pandangannya,
Insya Allah kita akan bahas dalam pembahasan secara rinci nanti di kajian ekonomi syariah. Tetapi pada prinsipnya hari ini kita ingin mencoba membuka tabir pikiran kita bahwa ada yang lebih mendesak untuk kita lakukan hari ini, yaitu adalah bagaimana melakukan stabilisasi, menstabilkan pendapatan kita, menstabilkan cuan untuk diri kita dan keluarga kita. Tong ngalobakeun gaya, jangan memperbanyak gaya, jangan menebalkan gengsi, karena kalau anak kita tidak bisa bayar SPP, ujung-ujungnya nunggak. Kalau kita tidak serius dalam mencari rezeki, mencari cuan, ujung-ujungnya kita dipermalukan. Dan oleh karena itu, sekali lagi, salut kepada orang-orang sukses di dunia sosial, termasuk salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy Mulyadi, jangan pelit nanti ketika Anda sukses di dunia media sosial untuk berbagi tips, ya, dan untuk mengendorse warga Jawa Barat yang punya keinginan yang sama dengan Kang Deddy Mulyadi atau teman-teman lainnya yang ada di Jawa Barat untuk saling mendukung. Toh ini duitnya bukan duit kita, tapi duit dari para pemilik modal yang ada di dunia. Semangat, selamat menjalankan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.